Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Zabila Nurmalinda dengan NIM 182210883. Di sini saya akan mempresentasikan sebelumnya yang terhormat Pak Win, selaku dosen pengampu mata kuliah instrumentasi industri. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan simulasi sistem lampu lalu lintas berbasis PLC yang dirancang menggunakan ladder diagram. Oke, saya akan mulai share screen. Nah, pada penjelasan kali ini saya akan memperlihatkan hasil simulasi PLC saya, yaitu simulasi sistem lampu lalu lintas berbasis PLC. Seluruh rangkaian ini dikendalikan oleh Pitmaster M0.0 atau sistem enable atau run. Terus hanya satu fase lampu yang aktif dalam satu waktu. Perpindahan antar fase hanya terjadi melalui bit selesai timer, serta sistem bekerja loop otomatis selama M0.0 ini aktif. Nah, untuk rangkaian yang pertama, saya akan menjelaskan yaitu saat tombol start I0.0 ditekan, ini kontak NO akan menutup. Terus selama tombol stop I0.1 tidak ditekan, maka jalur logika tetap aktif. Nah, coil M0.0 ini menyala dan tersimpan sebagai status sistem aktif. Fungsinya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan seluruh sistem lampu lalu lintas, serta jika di stop atau ditekan, semua rang di bawahnya otomatis non-aktif. Rang ini disebut master control rang. Jadi tempat kontrolnya itu pada rang satu ini. Nah, untuk yang rang 2 ini ada M0.0, M1.1, serta coil M1.0. Nah, di sini adalah inisialisasi fase hijau utara ke selatan. Oke, ingat hijau utara ke selatan. Nah, penjelasannya yaitu sistem dalam keadaan aktif. M0.0 sama dengan 1. Tidak ada fase lain yang sedang aktif. PLC ini menginisialisasi fase hijau utara ke selatan sebagai fase awal, yaitu menentukan fase awal siklus, serta mencegah loncatan langsung ke fase lain, biar tidak ada terjadi keloncatan fase. Nah, untuk yang rang 3, yaitu timer hijau utara, selatan, hijau. Jadi ini timer hijau dari utara ke selatan. Nah, penjelasannya yaitu ketika M1.0 aktif, maka timer T1 mulai menghitung. Oke, PLC menghitung waktu secara internal. Serta setelah 30 detik, bit T1 titik key sama dengan 1. Fungsinya itu menjamin durasi lampu hijau NS sesuai spesifikasi waktu. Nah, untuk rang keempat, yaitu output lampu hijau utara ke selatan. Nah, isi rang ini yaitu M1.0 dan T1. Nah, selama fase M10 ini aktif, lampu hijau NS menyala. Nah, output dikendalikan oleh fase, bukan langsung oleh timer. Ini merupakan praktik standarnya. Jadi, untuk itu dilanjutkan ke room 5. Nah, untuk rang 5 ini, isinya T1 key sama coil sama T2. Nah, saat timer T1 selesai, T1 key ini tidak aktif. Nah, T2 ini yang aktif, timer aktif selama fase kuning. Jadi ini adalah timer kuning dari utara ke selatan. Kuning. Tadi warna hijau, sekarang kuning. Nah, timer aktif ini selama 5 detik. T2 key sama dengan 1. Nah, untuk rang selanjutnya yaitu
em, tren di mana saat timer T2 selesai, maka fase kuning berakhir. Di sini ada 3 fase untuk menghentikan fase kuning berakhir dan beralih ke lampu merah, yaitu lampu merah utara ke selatan. Saat arah timur barat aktif, ini kan setelah lampu merah ini kan pasti waktu lampu merah ini timur barat itu pasti aktif. Jadi saat timur barat ini aktif, arah utara dan selatan ini wajib merah. Biar tidak ada uh, fase yang berjalan secara bersamaan, biar tidak ada terjadinya kecelakaan lampu lalu lintas. Oke, jadi digunakannya sebagai sistem interlock keselamatan, yaitu 3 fase ini. Nah, T2K untuk M1.0 ini, yaitu setelah fase kuning selesai, sistem berpindah ke arah timur barat. Jadi tidak terjadi overload antar fase. Nah, untuk rang selanjutnya terjadilah apa namanya rang pada fase hijau timur ke barat. Waktunya adalah timernya adalah 20 detik. Jadi setelah utara ke selatan ini stop dan merah, dari kuning berganti merah, otomatis secara otomatis timer fase hijau hijau timur ke barat itu akan aktif. Jadi waktu kuning ini berganti ke merah, stop kan, langsung secara bersamaan T3 ini aktif. Oke. Yaitu T3 adalah fase hijau timur ke barat. Jadi utara ke selatan, sekarang timur ke barat. Nah, setelah fase ini, selama fase M1.1 aktif, lampu hijau ini selalu menyala. Outputnya dikendalikan oleh fase tentunya, bukan langsung oleh timer. Tapi ini juga dikendalikan sama timer juga. Jadi waktu timernya berhenti akan berpindah ke apa waktu timer waktu lampu kuning. Nah, setelah itu adanya pergantian fase, yaitu stop M1.1, T3.K ini adalah stopnya fase hijau dari timur ke barat, lalu mulailah langsung fase kuning, timer kuning. Timer aktif ini fase kuning, yaitu setelah 5 detik maka T2Q sama dengan 1. Jadi setelah fase ini fase hijau selesai langsung fase kuning, lalu setelah itu selama 5 detik dan akan berganti ke merah. Nah, ini adalah uh, apa namanya saat arah utara ke selatan kembali aktif, ini kan lampu merah nih. Saat arah timur eh, utara ke selatan kembali aktif, maka timur sama merah kan wajib merah. Timur sama barat. Nah, digunakanlah sistem interlock. M1.1 ini interlock. Oke, mari kita coba run dari awal ya. Bisa dilihat. Nah, di sini T1 berjalan. Ini adalah fase hijau utara ke selatan. Itu sedang berjalan. Waktunya adalah 30 detik. Mari kita lihat. Sekarang udah 10 detik. Nah, selama M1.0 ini berjalan, maka timer juga akan berjalan. Lampu hijau antara dari utara ke selatan sekarang sedang berjalan.
dan dalam hitungan 10 detik lagi, lampu hijau dari utara ke selatan akan berhenti dan berganti ke kuning selama 5 detik. Nah, ini selesai, langsung berganti ke kuning, ya kan? Nah, timer ini tidak berjalan bersamaan dengan timer dari timur ke barat. Jadi ini sudah sesuai dengan uh, ketentuan proyek agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas ya. Nah, sekarang timer fase utara ke selatan sedang merah, maka langsung secara bersamaan timer hijau berlangsung dari timur ke barat selama 20 detik dan sekarang adalah fase kuning, yaitu timer kuning, lampu kuning yang berjalan. Nah, ini akan selalu mulai dari awal lagi. Begitu. Jadi penjelasannya adalah setelah reset fase atau life siklus, seluruh fase itu di reset kembali ke awal, yaitu ke utara ke selatan tadi. Sistem ini berjalan loop otomatis tanpa henti. Alasan tidak terjadi dua lampu hijau menyala bersamaan itu dikarenakan setiap fase itu dikunci oleh relay internal M. Relay internal M ini mengunci. Nah, transisi hanya dipicu oleh bit selesai timer, serta tidak ada kondisi paralel antara fase hijau. Sistem ini memenuhi prinsip keselamatan dan deterministik industri. Nah, dengan struktur ladder seperti ini, sistem bersifat deterministik, aman dari konflik logika, serta sesuai dengan prinsip kontrol sekuensial pada PLC industri. Baik, sekian dari saya. Salsabila Nurmalida dengan akhir 083. Terima kasih atas ketersediaan Bapak Lin mendengarkan penjelasan saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.